Malaysia dengan gaji segitu bisa beli lembu, sementara kita dengan gaji segitu cuma bisa beli tepung terigu. Perbedaan ekonomi negara kita dengan Malaysia memang tidak setara. Bukan karena pengaruh mata uangnya saja, tapi karena harga barang di Malaysia memang murah, sementara negara kita tambah susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Halo guys, apa kabar Anda semua di sana? Aku sangat senang sekali karena kita dapat bertemu lagi di video ini, dan aku berharap semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat selalu. Juga keluarga kita, semua orang yang kita sayangi beserta orang yang ada di sekitar kita, semoga semuanya juga dalam keadaan sehat dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya, dalam kita mencari nafkah dimanapun kita berada. Amin. Dan hari ini aku akan membahas adalah pengalaman orang-orang Indonesia yang berada di Malaysia. Jadi ceritanya seperti ini ya guys. Ada orang Indonesia dan dia memiliki pengalaman-pengalaman sedikit di Malaysia dan ia tuangkan ke media sosial miliknya. Oke, kita akan mereaksi beberapa video dari orang Indonesia tersebut. Baik, sebelum kita mereaksinya, langkah baiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe lah terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi bel agar kalian semua tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan kita mulai dari video tentang pengalaman wanita Indonesia yang ada di Malaysia, dan sedikit pengalaman ini yang akan coba kita reaksi guys ya, dalam hitungan mundur 3, 2, 1, play. Nah, jadi tuh ya, di Malaysia itu sistem sewa apartemennya beda sama kayak di Indonesia. Ada beberapa perbedaan nih, salah satunya itu kita wajib bayar deposit. Depositnya ini biasanya itu 2 bulan dari harga apartemen. Jadi misalnya harga apartemennya itu RM1.000, nah untuk depositnya berarti 2 kalinya dari itu tuh RM2.000. Nah, satu lagi perbedaannya, kita itu juga bayar namanya biaya tenancy agreement. Itu tuh, jadi kalau kita mau sewa, kita bener-bener akan bikin kontrak yang legal, yang pakai materai dan ditandatangani. Jadi nggak sembarangan gitu loh. Itu ada biayanya. Nah, kalau aku kemarin RM345. Kalau nggak salah aku pernah dengar ada yang lebih mahal dan lebih murah, tapi itu ada biayanya juga. Dan minimum sewa di sini itu biasanya adalah setahun. Jadi di awal kalau mau sewa apartemen pengeluarannya lumayan gede banget, beda banget kan sama kayak di Indonesia. Oke, ini cerita tentang pengalaman sewa menyewa apartemen ya guys ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa di Malaysia itu sangat ketat sekali memberlakukan untuk siapa saja yang ingin menyewa apartemen di sana ya. Itu ada seperti deposit ya, yang nilainya 2 kali lipat dari pembayaran uang sewa itu sendiri guys, dan diwajibkan sesingkat-singkatnya itu 1 tahun ya guys ya. Dan itu aturan-aturan diberlaku memang kalau di setiap daerah atau setiap negara itu memiliki aturan-aturan yang berbeda guys. Nah, aturan yang sangat ketat yang diberlakukan di negara Malaysia itu sangat berbeda dengan negara Indonesia ya guys ya. Kalau di Indonesia itu setahu aku untuk sewa menyewa apartemen ini mungkin tidak jauh berbeda dengan sewa-sewa rumah atau juga kontrak-kontrakan rumah ya guys ya. Jika ada orang yang ingin sewa dan pihak yang menyewakan itu sudah ada kesepakatan, maka itu ya sah-sah saja ya. Mau itu sewa 1 bulan, mau itu sewa 6 bulan atau 1 tahun, dan juga seterusnya, itu tergantung kesepakatan dari pihak penyewa dan juga pihak orang yang menyewakan tempat tersebut ya guys ya. Mungkin di Malaysia itu ada aturan-aturan yang sangat ketat dari pihak kerajaan. Aku juga nggak tahu ya, bagi Anda yang tahu silakan Anda komen aja. Mungkin tentang penyewaan ini ada aturan-aturan yang diberlakukan oleh pihak kerajaan Malaysia. Maka itu aturan dari sewa tersebut diwajibkan paling sesingkat-singkatnya itu 1 tahun ya guys ya. Dan kalau di Indonesia itu nggak ada aturan-aturan seperti itu. Makanya
cukup dengan kesepakatan antara orang yang menyewa dan orang yang menyewakan. Jika ada titik temu, maka itu tidak ada kendala dan semua sah-sah saja. Dan di Indonesia juga nggak ada aturan yang memberlakukan untuk sewa menyewaan ini guys ya. Itu tergantung dari orang yang mau menyewakan, mau dia sewakan tempatnya 6 bulan sekali bayar atau juga setahun sekali, itu tergantung dari pihak yang ingin menyewakan ya, seperti itu guys ya. Oke, next kita akan melihat lagi video tentang orang Indonesia ya, pengalaman orang Indonesia di Malaysia. Pengalaman yang menarik tentunya guys ya, yang akan kita coba reaksi. Dan langsung saja kita mereaksi video ini. Play. Halo, good morning guys. Ini aku perjalanan on the way ke airport. Kita sekarang mau ke Kuala Terengganu. Bismillah, semoga flight kita lancar, amin. Dan satu hal lagi yang baru aku tahu di Malaysia itu, ternyata kalau public holiday ada di hari Minggu, dia itu bakal dipindahin ke hari Senin guys. Ya kan Amin? Kalau di Indonesia, bedanya sama Indonesia, kalau public holiday hari Minggu ya udah minggunya nggak, Seninnya nggak libur gitu. Tapi kalau di sini itu misalnya Lebaran hari Minggu, kayak kemarin tahun baru hari Minggu, Natal hari Minggu, dia tuh bakal liburnya tuh pindah ke hari Senin. Enak ya guys di Malaysia itu. Apalagi Amin? Ya begitulah guys ya. Meskipun kita satu rumpun, sama-sama bangsa Melayu gitu ya, Asia Tenggara, tapi ada perbedaan di antara masing-masing negara seperti apa. Kayak di highway itu ada motor guys. Di Malaysia ini, di jalan tol, tuh ada motor. Kayak gitu. Kalau di Jakarta memang di Indonesia emang nggak boleh motor masuk highway, karena motor di Indonesia itu udah sangat banyak sekali. Nanti kalau boleh masuk highway mungkin Macet. jalan tol makin macet gitu. Jadi bakal bikin ribet lah gitu. Begitulah. Pokoknya happy holiday buat kalian semua. Baik guys, ini terkait tentang public holiday, dan abang ini tadi mengatakan bahwa jika public holiday itu di hari Minggu ya di Malaysia, maka itu akan dipindahkan hari liburnya ke hari Senin ya. Namun aku nggak tahu jika public holiday tersebut pada hari Sabtu bagaimana, dan itu juga hari weekend ya. Apakah hari liburnya akan dipindahkan ke hari Senin? Silakan Anda komen aja ya. Aku juga sudah sering mendengarkan kabar ini guys ya. Begitu banyak sekali libur-libur ya, hari cuti di Malaysia ini guys ya. Termasuk juga public holiday yang ini kebijakan dari pemerintah ya. Tentunya ini sangat memberikan ini ya efek refresh kepada masyarakat ya, yang udah capek kerja, yang udah sibuk bekerja selama ini, kemudian diberikan public holiday yang bisa mundur atau bisa maju gitu guys ya, dari hari Minggu ke hari Senin, hari liburnya. Tentunya itu sangat disukai oleh para pekerja guys. Selain dia bisa libur hari Minggu, dan juga hari Senin juga dapat libur ya, seperti itu. Nah, kalau di Indonesia itu ya tetap aja ya, kalau public holiday itu di hari Minggu ya hari Minggu yang libur gitu, hari Seninnya tetap kerja. Memang betul sekali apa yang abang ini katakan tadi. Namun itulah, aku kembalikan lagi, kebijakan di semua pemerintah itu tidak sama ya. Semua kebijakan itu berbeda-beda setiap negara. Bahkan bukan hanya setiap negara ya, setiap rumah itu mempunyai aturan-aturan yang berbeda ya, seperti itu. Baik, kita akan mencoba reaksi lagi video selanjutnya. Oke, play. Hari ini tidak ada kata-kata mutiara, hanya ingin sedikit bercerita tentang ekonomi Malaysia dengan negara kita. Di Malaysia sekarang rata-rata pendapatan 1.500-an, kalau dirupiahkan kurang lebih 5 jutaan. Belum lagi ditambah jam lembur, dari 2.000 tidak akan mundur. Memang gaji yang sangat menggiur, lumayan buat beli bubur. Itu masih gaji rata-rata, belum lagi gaji mereka yang kerja bangunan, perkebunan, bahkan ada sebagian kilang yang bisa mendapatkan 3.000-an. Nah, kalau di Indonesia rata-rata pendapatan masih 3 jutaan. Hanya sebagian daerah tertentu dengan UMK yang luar biasa. Seperti Bekasi, Karawang, Jakarta, Depok, dan Pasuruan. Itu pun belum ada yang sampai 5 jutaan. Untuk melamar kerja di tempat seperti ini pun tidak mudah. Harus bersusah payah mengumpulkan berkas lamaran hingga lelah. Ujung-ujungnya berkas jadi sampah. Jika bercerita soal bahan pangan, Indonesia-Malaysia imbang. Contoh saja, saya pergi ke warung istri Bang Toib. Saya beli telur, sekarang harganya sudah ajaib.
5.000 cuma dapat 3, itu baru di Sumatera, belum lagi di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, apalagi di Papua. Mungkin saja harganya berbeda. Lalu saya pergi ke Malaysia, saya singgah di kedai Atuk Dalang. Atuk bilang 4,50 dapat 10 biji. Memang harga telur baru naik, tapi kalau dirupiahkan baru 15 ribuan. Untuk barang lainnya juga hampir sama, bahkan ada yang lebih murah di Malaysia. Bukankah ekonomi kita luar biasa? Malaysia dengan gaji segitu bisa beli lembu, sementara kita dengan gaji segitu cuma bisa beli tepung terigu. Singapura saja bisa kalah, meski gaji mereka mewah, tapi barangnya tidak murah. Dapat gaji 1.000 hingga 1.500-an, sekarang beli nasi bungkusan bisa 5-8 dolar. Harga yang sangat menggelegar. Perbedaan ekonomi negara kita dengan Malaysia memang tidak setara. Bukan karena pengaruh mata uangnya saja, tapi karena harga barang di Malaysia memang murah, sementara negara kita tambah susah. Tania buat warga Malaysia karena menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbaik di Asia. Dan kami juga bersyukur sebagai warga Indonesia, meski ekonomi kami sedang tersisa, untuk kehidupan sehari-hari kami masih baik-baik saja. Karena kalau sekedar untuk makan masih cukup dan bisa kenyang. Tapi kalau menabung untuk masa depan tidak semua orang bisa melakukan. Nah, kata-kata ini tidak menyalahkan siapa-siapa, hanya saja ingin berbicara tentang fakta. Karena kita dua negara bersaudara dan inilah salah satu perbedaannya. Tidak perlu juga kita menyalahkan pemerintah karena menjadi mereka tidaklah mudah. Walaupun ada sebagian yang mengambil uang negara untuk bersedekah, sedekah untuk anak bini di rumah. Pokoknya yang sedang bekerja di Malaysia, pandai-pandailah kalian semua. Carilah uang di sana, buanglah di sini. Di sana kalian jangan terlalu boros, nanti sia-sia kalian kerja hingga tulang keropos. Bisa-bisa pulang ke kampung aja nggak ada ongkos. Gue yang di Indonesia, semangatlah bekerja. Jika ada modal, lebih baik buka usaha. Jika tidak ada modal, teruslah bekerja untuk menghidupi keluarga. Meskipun bos ganti rumah, ganti mobil, bos ganti motor, bos beli kebun sawit, sementara kita ganti kulit. Aduh. Oh, ini agak sensitif ya kalau kita membahas terkait penghasilan. Ini sangat sensitif ya guys ya. Ini terbilang seperti kita membanding-bandingkan ya. Memang kalau aku sangat setuju apa yang dikatakan oleh abang ini, untuk ekonomi di Malaysia itu memang sudah sangat merangkak naik tinggi ya guys ya. Sudah sangat maju dari segi ekonomi dan kemakmuran masyarakatnya. Dan juga itu dari penghasilan setiap bulannya ya. Di Malaysia itu gaji minimum dari masyarakatnya itu sudah mencapai 1.500 ringgit atau dirupiahkan 5 juta lebih ya guys ya. Sementara UMK di Indonesia itu 3 jutaan bahkan mencapai 4.500.000-an itu di daerah-daerah khusus ya. Betul sekali abang ini cakap ya. Dan juga dia juga sebut bahwa Malaysia itu adalah tingkat kemakmuran dan ekonomi terbaik di Asia Tenggara. Ya, karena memang banyak sekali kebijakan dari kerajaan yang memudahkan dan memakmurkan masyarakatnya ya guys ya. Namun memang sangat kita akui sekali bahwa hal itu memang terjadi dan nyata apa yang diberikan oleh kerajaan Malaysia, diciptakan sebuah aturan-aturan yang tentunya memakmurkan masyarakat Malaysia. Dan kita sebagai rakyat Indonesia tidak perlu berkecil hati, kita selalu berpikiran positif, agar semua badan kita ini, semua raga kita ini juga tercipta hasil-hasil positif ya guys ya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan itu, jika kita lakukan dengan positif, maka semuanya akan terjadi sesuatu hal yang positif. Dan kita ambil saja hikmahnya ya. Kalau ini nih menurut aku tentang penghasilan, walaupun penghasilan kita tidak sebesar penghasilan yang ada di Malaysia, namun kita selalu bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah telah memberikan kita rezeki sesuai dengan kemampuan kita, keahlian kita, dan selalulah bersyukur, selalulah kita bertawakal kepada Allah ya guys ya, karena sehari-hari kita juga masih tercukupi dalam makan, sandang, pangan, dan juga menafkahi anak dan istri guys ya. Dan kita adalah negara serumpun, negara yang baik, bersaudara, dan kita selalu saling merangkul ya guys ya, antara Indonesia dan Malaysia selalu bersahabat. Jangan kita sebut negara kita ini sebagai negara permusuhan, walaupun ada beberapa komentar-komentar dari netizen ya guys ya, komentar-komentar miring dari kedua belah pihak netizen.
tapi sebenarnya kita adalah saudara ya. Itu yang terjadi dan itu kenyataannya. Ya walaupun saudara itu kadang-kadang ada rasa sinis-sinisnya ya guys ya. Namun tetap saudara itu adalah saudara. Seperti itu. Baik, demikian tadi video dari aku. Semoga Anda semua terhibur dan pastinya aku sangat terhibur sekali dengan video yang mau saja aku reaksi. Aku ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah menonton video ini, dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi bell agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.